Shalom, Horas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat HKBP Cililitan. Apa kabar Amang? Apa kabar Minang? Apa kabar remaja Napor 10? Apa kabar anak kami sekolah minggu? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam sukacita, walau kita harus melewati masa-masa sulit ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rasa rindu itu yang membuat kami membuat khotbah hari ini untuk direkam, karena kurang lebih 3 minggu kita tidak beribadah di gereja, tidak melakukan ibadah kategorial. Namun saya percaya semua kita tetap dalam iman yang semangat, tetap dalam iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita kepada kita pada Minggu Palmarum tertulis dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keesokan harinya, ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang-orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah Minggu Palmarum, sekaligus minggu terakhir bagi kita sebelum kita memasuki Jumat Agung. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghayati kembali pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan kesempatan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menghayati pengorbanan Yesus Kristus, terlebih saat kita diperhadapkan dengan situasi yang berat. Kita masih terus berjuang, kita masih terus berperang untuk melawan COVID-19 ini. Kita sudah mendengar, atau mungkin kita sendiri telah kehilangan keluarga yang kita kasihi, orang yang kita kasihi, sahabat yang kita kasihi. Ini benar-benar membuat kita lelah. Ini benar-benar membuat kita bersedih.
Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, teruslah percaya, teruslah berseru kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat berat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menjadi renungan pada kita melalui nas ini. Yang pertama, melalui nas ini kita akan melihat bagaimana Yesus sebagai anak Allah sangat patuh kepada Bapanya di sorga. Saat Yesus masuk ke Yerusalem, ada hal yang luar biasa terjadi di sana. Itu yang dicatat oleh Yohanes melalui ayat 12 sampai dengan ayat 13. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Pernyataan ini adalah sebuah pengakuan dari Israel kepada Yesus Kristus. Pernyataan ini juga sebagai bentuk bahwa mereka percaya Yesus yang datang ke Yerusalem itu akan menyelamatkan mereka. Percaya dan menerima Yesus Kristus berarti taat dan tunduk kepada kuasa Yesus. Kata Hosana itu berarti selamatkanlah kami. Kata selamatkanlah kami ini menjadi ungkapan, menjadi pengharapan dan keyakinan mereka kepada Yesus Kristus bahwa Yesus mampu menyelamatkan mereka. Demikian dengan harapan kita. Ketika kita harus melewati masa-masa sulit ini, di tengah merebaknya virus Corona 19 ini membuat kita menjadi takut, membuat hidup kita sangat terancam. Namun pada Minggu Palmarum ini, sama seperti seruan Israel, itu jugalah seruan kita, "Hosana, selamatkanlah kami. Selamatkanlah bumi kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan gereja kami, selamatkan keluarga kami, selamatkanlah kami ya Tuhan." Ini menjadi seruan kita bersama. Di rumah kita atau dimanapun kita berada saat ini, serukanlah Hosana, yang berarti selamatkanlah kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kita dan kita diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 14 dikatakan Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah ungkapan pengharapan. Yang dikatakan Yesus ini bukanlah ungkapan basa-basi tanpa arti. Namun ungkapan ini adalah sebuah pengharapan, sebuah penghiburan kepada bangsa Israel. Boleh kita bayangkan bagaimana mereka sebagai bangsa yang terjajah benar-benar hidup di dalam bayang-bayang ketakutan. Pemerintahan Romawi yang dikenal dengan kekejamannya membuat Israel benar-benar sangat terpuruk, membuat mereka benar-benar sangat takut. Salah bertindak dikatakan melawan pemerintah. Salah pengertian mereka bisa dihukum, bisa dibunuh. Situasi ini ataupun situasi itu benar-benar sulit. Situasi itu berat sekali untuk dilalui. Namun sekali lagi di situasi yang berat itu timbul seruan, "Jangan takut, hai putri Sion." Yesus saat ini pun tahu betul persoalan kita. Saat ini pun Yesus melihat bagaimana keadaan kita. Saat ini pun Yesus mengerti persoalan kita. Dan kedatangannya pada hari ini melalui naskhotbah pada hari ini untuk menghibur kita, untuk menguatkan hati kita yang benar-benar rapuh, untuk menguatkan hati kita yang benar-benar diliputi rasa cemas dan ketakutan. Kehadiran Yesus adalah untuk menggantikan rasa takut dengan pengharapan dan sukacita.
Ingatlah, kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk melepaskan kita dari rasa takut. Maka mari berserulah kepada Yesus. Serukanlah Hosana, serukanlah selamatkan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan kita seperti ini, teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Ingatlah, tidak ada satu kuasa yang boleh melepaskan kita daripada kasih Kristus kepada kita, termasuk keadaan kita yang berat ini. Mari jangan takut, jangan berputus harapan kepadanya. Tetaplah bertahan di dalam iman percaya kita. Benar, saat ini ketika pemerintah menyuarakan untuk stay at home, mungkin kita kehilangan kebebasan kita. Kita tak bisa nongkrong-nongkrong, tak bisa berjalan kemana-mana, tak bisa liburan, tak bisa ke mall. Atau kita mendengar pesta perkawinan saudara kita menjadi dibatalkan. Ataupun pemakaman orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita tak bisa kita saksikan. Pendapatan ekonomi kita semakin mengurang. Ini berat sekali memang untuk kita lalui. Saudara yang terkasih, ingatlah, dalam situasi berat ini pun Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Masa ini adalah masa pengujian, sekaligus masa pembentukan bagi orang percaya. Saudara menjadi manusia seperti apa di dalam melewati masa-masa sulit ini? Apakah saudara termasuk orang yang gampang menyalahkan orang lain? Apakah saudara termasuk orang yang berputus asa? Apakah saudara yang gampang marah, menjadi malas, menjadi pesimis? Atau saudara adalah salah satu pemenang atas persoalan yang kita hadapi pada saat ini? Saudara yang terkasih, menangkanlah situasi yang berat ini. Menangkanlah pergumulan ini. Tetaplah beriman, tetaplah percaya kepada Tuhan. Serukanlah Hosana. Dia yang datang ke bumi, Yesus yang telah menyelamatkan kita, dia adalah pemenang. Maka jadilah juga pemenang. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami merasakan penghiburan, kekuatan yang baru melalui firman yang kami dengarkan. Biarlah di situasi yang berat ini Tuhan tetap bersama kami. Peluk jiwa dan raga kami oleh karena lelahnya kami menghadapi situasi yang berat ini. Terus kami berdoa kepada para medis, kepada dokter. Mereka mungkin sudah lelah, tetapi Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada mereka. Juga memberi kekuatan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, presiden kami, untuk mampu menyelesaikan ataupun menghadapi masalah yang berat ini dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Kami berdoa kepada mereka yang masih berjuang di rumah sakit karena melawan virus corona. Tuhan, kuatkan mereka terus beriman kepada Engkau. Berbelas kasih Engkau Tuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk keluarga korban yang sudah meninggal. Ini berat sekali untuk dihadapi karena mereka tak boleh mengantarkan saudara keluarga mereka ke pemakaman sebagai bentuk penghormatan. Tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Hiburkanlah mereka Tuhan dengan kuat kuasa. Juga kami berdoa kepada-Mu, Hosana, selamatkanlah kami Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah gereja kami, selamatkan keluarga dan hidup kami, agar kami boleh memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, kita masih akan tetap di rumah. Kembali kami mengingatkan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan yang paling perlu tetap rajin mencuci tangan, mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang boleh membuat kita kuat
dan semakin sehat. Kiranya kita sehat, kiranya badai corona ini cepat berlalu. Horas, Tuhan memberkati kita.